Saya pikir itu logika, bukan logika hukum. Itu kalau ada pernyataan begitu, saya minta kepada orang Termul yang menyampaikan pernyataan seperti itu, buka ulang deh. Bahkan sebaliknya ada 4 aturan yang menyatakan bahwa eksekusi atas vonis Mahkamah Agung yang terakhir itu harus dilaksanakan. Satu hal yang perlu saya tegaskan ini ya, bahwa kedatangan kami hari ini ke Kejaksaan Agung Gedung Bundar ya, bukan karena kebencian kami terhadap Sylvester. Kami tidak ada urusan dengan Sylvester ya. Urusan kami hari ini adalah dengan penegakan hukum. Kalau saudara Sylvester hari ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali, itu haknya beliau yang juga kita hormati. Diterima atau tidak diterima itu kan nanti persoalan pembuktian di proses tingkat Mahkamah Agung ya, Supreme Court-nya nanti ya. Jadi harapan kami adalah dengan kasus Sylvester Matutina ini, Kejaksaan Agung, dalam hal ini adalah Jaksa Agung, harus melakukan pembinaan pengawasan melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, supaya kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu harus on the track lagi gitu loh. Ini kan rusak sistem hukum kita nih. Perkara tidak dieksekusinya Sylvester Matutina ini sebetulnya seperti membuka kotak Pandora. Adanya kebobrokan penegakan hukum yang luar biasa gitu. Ya, Anda bayangkan ada warga negara lain yang hari ini statusnya sebagai terpidana di Kejaksaan Negeri yang lain sedang dieksekusi. Tetapi saudara Sylvester Matutina kok kenapa nggak dieksekusi gitu? Jadi kami mengharapkan mudah-mudahan kedatangan kami tadi dengan Bang Kusnudin, kemudian juga Jahmada Girsang, ya, Anwar Silalahi, ada Pak Hari juga, ya, ada teman-teman aktivis dari KNPRI juga, ya, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kami ingin mengirim pesan yang jelas dan tegas, mewakili suara hati masyarakat Indonesia yang rindu dan cinta akan penegakan hukum yang berkeadilan. Pesan kami tegas dan jelas, Pak Jaksa Agung, segera eksekusi supaya marwah dan integritas dari lembaga kejaksaan tidak dihancurkan oleh kasus Sylvester Matutina. Itu pesannya. Saya mau bertanya, Pak. Kemarin Ketua Umum Peradi Bersatu menyampaikan bahwa dengan adanya peninjauan kembali yang kemarin diajukan tanggal 5 dan akan disidangkan tanggal 20, itu bisa saja kemudian menunda eksekusi Sylvester Matutina. Nah, apakah ini dimungkinkan secara hukum, Bang? Saya kira apa yang disampaikan oleh termul itu, saya pikir itu logika, bukan logika hukum. Ya, itu kalau ada pernyataan begitu, saya minta kepada orang Termul yang menyampaikan pernyataan seperti itu, buka ulang deh pasal 268 ayat 1 ya, dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, pasal 268 ayat 1 KUHP, dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung. Hai Termul, ya, jangan sesatkan publik, kasihan. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini kan akhirnya membuat kisruh penegakan hukum kita. Malah ini membenarkan kelalaian pihak kejaksaan. Malah ini membenarkan praktek hukum yang tidak adil. Malah ini membenarkan aparat penegak hukum yang hari ini tidak menjalankan kewenangannya. Kalau mau memberikan pernyataan, monggo baca dulu pasalnya, monggo baca dulu undang-undangnya, supaya jangan kehilangan pegangan yuridis. Gitu. Jadi apa bunyi pasal 268 ayat 1 KUHP dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung? Apa itu? Permohonan PK tidak menghentikan dan tidak menunda eksekusi. Nah, ini Bang, jangan mana tambahin, Pak. Nah, ini senior soalnya. Ya, ada senior. Benar kata Bung Gafur ini Bung Gafur ini tamatan dari universitas terbaik di Indonesia. Jadi masalah hukumnya ijazahnya asli, Pak, ijazahnya asli, dan bro kita dari Makassar, dari Ambon ya. Jadi benar, eksekusi itu tidak ada aturan yang menundanya.
Tidak ada aturan itu. Pasal manapun tidak ada yang menunda itu. Ya, artinya kalaupun masuk PK, eksekusi tetap jalan. Seperti yang dijelaskan oleh Bro Gafur tadi. Bahkan sebaliknya ada 4 aturan yang menyatakan bahwa eksekusi atas vonis Mahkamah Angkrah itu harus dilaksanakan. Seperti tadi dikatakan, mulai dari KUHP pasal 270, Surat Edaran Mahkamah Agung 2014, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 pasal 30 dan Undang-Undang Kehakiman pasal 50 ayat 1 54 ayat 1 dan 3. 4 itu yang mengatur, yang mengawal eksekusi ini, tapi masih bisa juga tidak berjalan. Soat. Moral tentu penentunya. Apapun yang terjadi, kalau moral kita tidak bisa menegakkan hukum, ya selesai. Jadi the most important thing, the last minute adalah moral kita berbicara dalam penegakan hukum. Bukan aturannya, bukan sistemnya. Itu jangan lupa. Karena aturannya udah jelas. Aturan jelas. Dalam 3 menurut Lawrence Friedman. Lawrence Friedman mengatakan 3 unsur penegakan hukum. Pertama, substansi, itu aturannya tadi. Kedua, struktur, ini secara itu termasuk struktur. Dan yang terakhir adalah masalah budaya atau moral. Yang 2 ini sudah terpenuhi, tapi moralnya jatuh, tidak bisa terlaksana. Betapa pentingnya tentang moral itu. Moral jatuh di titik nadir. Nadir bahkan melebihi dua nadir. Bang, Jadi Bang, yang belum pernah ditanyakan sama media nih Bang. Nah ini kan statusnya di komisaris Bang. Nah apakah nanti ketika dieksekusi status komisarisnya dicabut atau bagaimana? otomatis secara hukum, bagi yang cacat secara hukum apapun itu di instansi yang terkait, apalagi pemerintahan yang bersumber dari rakyat, pembiayaannya otomatis itu berhenti dong. Jadi tidak, apalagi ini kan udah nikah. Kecuali kalau masih tersangka segala macam mungkin masih dipertimbangkan kan. Ini sudah nikah. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada artinya melanjutkan itu. Pasti itu melanggar aturan dan sudah melebihi melanggar aturan. Sudah nikah. Kan gitu. Karena ini justru yang seolah-olah mengganjal ya eksekusi ini. Kan Bapak sebentar ya. Mengenai kadaluarsa. Ini banyak disinggung bahwa vonis itu sudah kadaluarsa karena sudah lebih 6 tahun. Dan banyak yang mengutip pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya di ayat satunya. Saya mau klarifikasi di sini dan menjelaskan pasal 84 itu baca 84 KUHP, baca semua ayatnya agar sinkronisasi hierarkinya itu dapat satu kesimpulan. Saya mau katakan bahwa untuk vonis yang tadi disebut itu belum kadaluarsa atau belum 6 tahun. Kita jangan berpatokan bahwa 6 tahun, tidak ada rumusnya. Pasal 84 itu ayat 2 tolong diperhatikan baik-baik. Penuntutan untuk pasal 311 itu adalah masa kadaluarsanya, penuntutannya saja 6 tahun. Dan masa kadaluarsanya juga hampir sama dengan itu, hanya ditambah sepertiga dari 6 tahun. So berapa tahun? 6 tambah sepertiga dari 6 tahun adalah 8 tahun. Sekarang baru jalan ke 6 tahun. Jadi masih ada waktu kita sebenarnya 2 tahun lagi, cuman jangan terlena waktu itu. Ini as soon as possible, segera Bapak seperti kata Gafur tadi, yang di gedung tinggi ini sebelah kami ini segera mengeksekusi itu. Jadi jangan main pasal tentang kadaluarsa. Silakan sama-sama pasal 84 itu terbuka dimanapun itu, silakan dibaca. Pasal ayat 2 khususnya ya. Jadi kadaluarsa dalam hal ini kita closing ya, tidak ada kadaluarsa dalam pelaksanaan eksekusi putusan saudara SM tersebut. Saya kira itu tambahannya dari saya agar lebih jelas mengenai kadaluarsa, tidak diperdebatkan lagi nih ya. Silakan Pak Ketua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, meminjam istilah paradok dalam buku Paradok Indonesia yang ditulis oleh Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Prabowo Subianto, kami rasa ini merupakan hal yang tepat sekali ya. Paradok sendiri berarti bahwa kondisi yang bertentangan, yang jika kita lihat, tapi setelah diselidiki lebih lama ternyata memang bertentangan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Pada hari ini saya sebagai terlapor, meskipun saya juga adalah kuasa hukum ya dari para pengacara di TPUA ya, dan anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ini merasakan sekali. Ya perlu Anda ketahui, seperti kondisi kami ya, kami adalah aktivis TPUA yang dikejar-kejar untuk segera dinaikkan ke sidik ya, luar biasa ini, dan dalam minggu-minggu ini akan mengalami panggilan untuk diperiksa. Sementara di sisi lain ada orang yang jelas-jelas sudah berstatus sebagai tersangka, bukan tersangka, berstatus sebagai narapidana atau terpidana sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei
2019 belum juga dilakukan eksekusi ya. Jadi ini sungguh suatu paradok yang luar biasa dan permainan hukum yang dipertontonkan secara telanjang. Perlu Anda ketahui, Undang-Undang PSK atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 jelas menyatakan bagi mereka yang melapor, saksi, korban dan saksi dan pelaku serta orang yang melaporkan itu seharusnya terlindung dari segala tuntutan hukum dan tidak bisa dilaporkan atas laporannya untuk saat ini maupun yang akan datang. Tapi apa yang terjadi? Orang yang melaporkan yaitu TPUA dilaporkan kembali oleh Joko Widodo ya dengan serangkaian orkestrasi pelaporan oleh beberapa orang dan laporan dari saudara Joko Widodo sendiri yang akhirnya pada hari ini telah membuat kami menjadi istilahnya itu pesakitan begitu ya. Coba kita lihat kembali perkara yang ya terkena bagi Firly Bahuri. 9 bulan lebih sudah ditetapkan sebagai tersangka ya atas jeratan pasal daripada 12E, 12B dan 11 jungto pasal 65 KUHP maksud kami tetap sampai hari ini tidak diapa-apakan ya, luar biasa. Memang penyidik menggunakan hak subjektifnya untuk tidak menahan, tetapi apakah ini benar secara hukum? Tentu saja tidak. Jadi inilah paradoknya Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka ulang tahun Indonesia ke-80 sudah waktunya kita merefleksikan diri dan evaluasi apakah hukum ini sudah benar adanya ya. Yang jelas kami sangat merasa kerusakan hukum dari zaman Joko Widodo 2 periode. Oleh karena itu lakukan perbaikan, wahai Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai. Pada hari ini Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Paradok Indonesia yang Anda buat itu benar sekali, maka lakukanlah semacam perbaikan-perbaikan yang sudah selayaknya Anda perbaiki. Ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, putuskanlah hubungan-hubungan yang sangat riskan dan tidak berguna dengan presiden yang lama, di mana sebenarnya kerusakan banyak terjadi pada zaman pemerintahannya yang kami rasakan sampai dengan hari ini. Saya kira demikian saja harapan kami dari orang-orang yang sedang mencari keadilan pada hari ini, agar kiranya hukum mencapai tujuannya yang salah satunya adalah kemanfaatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara jaksa melalaikan kewenangannya, ini bisa masuk pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi apa? Menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugiannya di mana? Negara sudah bayar tapi tidak ada hasil dari kinerja. Padahal kinerja daripada eksekusi itu bagian dari output kerjaan dari kejaksaan, bukan hanya menuntut. Jaksa itu selain menuntut juga mengeksekusi. Yang lucu kalau dia hanya menuntut tidak perlu dieksekusi, ya sudah bubar aja republik ini. Itu satu hal. Yang kedua, saya juga melihat bahwa hari ini ya lembaga kejaksaan itu justru dikencingin, bahkan diberakin ya sama Sylvester Matutina. Janganlah lembaga kejaksaan mau ya dilempar kotoran oleh Sylvester Matutina dengan tidak segera mengeksekusi penjahat ini. Dia sudah terpidana. Apa sih yang mau dipertahankan dari seorang Sylvester Matutina? Makanya hari ini justru yang diklarifikasi itu bukan masalah Sylvester Matutina ada saudara atau tidak di Kejaksaan Agung, tetapi ada nggak pengaruh dari kekuasaan, baik kekuasaan existing yakni saudara Prabowo Subianto maupun kekuasaan sebelumnya yakni dari Solo yakni saudara Joko Widodo yang mempengaruhi unsur kejaksaan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai eksekutor dalam kasus Sylvester Matutina. Ini jelas-jelas loh, negara ini bukan lagi kita bicara soal sengketa antara Sylvester Matutina dengan Pak Yusuf Kalla yang itu deliknya 311 KUHP tentang fitnah. Tidak, Pak Yusuf Kalla itu selesai ketika mengadukan di proses sita vonis begitu. Hari ini sudah masalahnya negara karena jaksa itu mewakili negara dan ini masalah publik karena jaksa menjalankan fungsinya itu karena amanat undang-undang dan undang-undang itu berasal dari DPR itu representasi rakyat, sehingga tidak boleh jaksa ini ya menggunakan anggaran dari rakyat tapi tidak menjalankan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai jaksa untuk menuntut sekaligus mengeksekusi dalam kasus Sylvester Matutina. Ini memalukan sekali. Saya terus terang datang kemari karena saya cinta Kejaksaan Agung. Saya yakin Pak Jaksa Agung dia mau berbenah dengan kedatangan kami sekaligus mengirimkan surat ini tadi, mudah-mudahan ini jadi jalan bagi kejaksaan untuk berbenah begitu. Izin penegasan sedikit aja, berarti apa menduga bahwa belum dieksekusi karena ada dugaan intervensi politik? Oh, bukan dugaan, kalau itu pasti. Kalau nggak ada intervensi, nggak nunggu sampai 6 tahun. Bahkan setelah Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan 4 Agustus sudah diundang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kalau tidak ya silakan saja nanti akan dieksekusi. Oh, sampai hari ini masih berkeliaran. Ini apa meyakini ada intervensi politik? Memastikan ada. Buktinya apa? Dan sampai sekarang nggak dieksekusi. Jadi alangannya itu bukan yuridis. Kalau yuridis sudah selesai. Bukan karena nggak dapat salinan putusan, ya kan? Bukan karena putusan belum ingkrah, bukan karena ada daluarsa. Nggak ada. Itu semua sudah terbantahkan argumentasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum.
tinggal satu, yakni masalah politik. Nah, politik inilah yang menurut saya harus dibersihkan, bahwa yang bekerja ini bukan dari Presiden SBY, yakni Prabowo Subianto. Karena itu kalau Prabowo juga tidak ingin tertuduh terlibat dalam kasus ini, ya segera perintahkan Jaksa Agung untuk mengeksekusi, atau setidaknya panggil kenapa ini terjadi. Begitu. Ya. Terima kasih Bang. Ya.